Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jae-hwan dan Ethan telah menghadapi 3 dewa terkuat metaverse dengan menggunakan santuari gabungan mereka. Penutup terakhir dari pertarungan epik itu adalah Jae-hwan yang menggunakan jurus terbarunya dan terkuatnya, yaitu Jae-hwan Ryu bentuk pertama, Constellation Breaker. Constellation Breaker adalah teknik tusukan terkuat Jae-hwan yang terinspirasi dari pertarungan Soul King melawan Bulan Monarch tingkat tinggi, dan tusukan itu sendiri membuat ketiga dewa terkuat metaverse tidak bisa melarikan diri. Kembali ke masa lalu Justus, suara dunia pernah memanggil namanya untuk mencari sesuatu yang bisa ia percayai selamanya, dan itu akan menjadi dunia miliknya. Dahulu kala, Justus bermimpi untuk menjadi seorang dewa. Dia memimpikan sebuah divinitas, sehingga Justus bekerja sama dengan dewa rendahan lainnya untuk melakukan raid pada situs. Bukan hanya berjuang untuk mendapatkan wilayah, Justus juga berjuang untuk merekrut para pengikut, dan dia bersenang hati saat ada pengikut baru yang bergabung dengannya. Saat bertemu dengan Andersen dan Rachel, mereka selalu bercanda dan mengejek setting dari dewa lain yang lebih lemah dan jelek. Terkadang mereka juga bercerita tentang dunia mereka, tentang proksi mereka, dan juga tentang pengikut mereka hingga larut malam. Saat itu adalah masa-masa di mana mereka menginginkan yang terbaik, meskipun mereka tahu hal tersebut adalah mustahil. Masa di mana mereka tidak takut dengan pengkhianatan, masa di mana satu sama lain bisa bertemu dan bercanda satu sama lain. Namun semua itu telah berakhir, selalu ada perpisahan setelah pertemuan, dan selalu ada penyesalan di balik semua tindakan. Bahkan saat ini, Justus yang sudah akan menghilang masih terus memanggil nama Andersen yang menjadi penyelamat hidupnya, tapi justru sekarang tidak akan pernah bisa menjangkaunya lagi. Sampai akhir pun, Andersen sendiri tidak tahu tujuan Justus melakukan semuanya sampai sejauh ini. Justus yang akan menghilang kemudian mengatakan jika ia yakin bahwa Andersen akan tetap selalu berada di sisinya, bahkan setelah dirinya akan menghilang dari dunia ini. Setelah pertempuran yang sengit itu, Ethan tampaknya sudah mulai terbangun dari pingsannya, namun sepertinya tubuhnya sudah rapuh. Melihat Ethan yang sudah membuka matanya, Jae-hwan menanyakan apakah Ethan sekarang sudah sadar, dan Andersen yang khawatir menanyakan bagaimana kabar Ethan sekarang. Jae-hwan juga menanyakan apakah Ethan sekarang sudah bisa berdiri, tapi Ethan mengatakan sepertinya ia sekarang agak susah untuk berdiri. Selain itu, Ethan merasa jika Rachel pastinya akan sangat marah padanya jika dia tahu bahwa tubuhnya sudah hancur seperti ini. Tapi dikala Ethan, Jae-hwan, Runat, dan Andersen sedang asik mengobrol, tampaknya kehancuran dunia lantai 6 sudah dimulai, di mana beberapa bagian tanah mulai membentuk sebuah gumpalan besar. Benar saja, Jae-hwan sangat terkejut ketika mendengar sebuah ledakan dahsyat bagaikan sebuah bom nuklir di belakang mereka. Jae-hwan, Ethan, Andersen, dan Runat tentunya sangat terkejut dengan suara ledakan sekaligus diiringi semburan lahar panas di sekitar mereka. Tidak hanya satu ledakan, tetapi sepertinya semburan lahar panas hampir menutupi semua area di lantai 6. Runat sendiri tak menyangka jika dirinya akan menyaksikan sebuah dunia yang dihancurkan menggunakan amukan gunung berapi yang sangat dahsyat seperti ini. Tentu saja, ledakan sekaligus semburan lahar panas gunung berapi ini sangat dahsyat. Bahkan mungkin ini bisa disebut sebagai akhir dunia yang mirip seperti milik Jae-hwan. Bahkan semburan itu sampai menembus langit-langit lantai 6. Biarpun dunia ini sudah tamat, tetapi Jae-hwan masih dengan santainya berjalan di antara semburan lahar panas itu sembari menggendong Ethan. Kayak keren aja gitu gambarnya dan ngingetin admin sama manhwa romance. Ethan menanyakan apakah Jae-hwan akan membuat semua dunia yang ia datangi menjadi dunia mengerikan seperti ini. Ethan masih mengingat bagaimana mereka berdua menggabungkan santuari, di mana Ethan merasa dunia Jae-hwan terasa kosong dan kesepian, bahkan takkan ada satupun pengikut yang mau tinggal di dunia itu. Ethan berharap orang-orang yang berada di dunia lain tidak tahu bagaimana bentuk dunia Jae-hwan sebenarnya, dan ia juga berharap agar dunia yang Jae-hwan dambakan itu gagal. Jae-hwan mengatakan jika Ethan masih punya banyak energi untuk berbicara omong kosong sebanyak itu, maka sebaiknya dia pulihkan saja kekuatannya. Ethan mengatakan jika ia hanya berharap agar Jae-hwan tidak selalu kesepian seperti dunia yang Jae-hwan dambakan itu, karena Jae-hwan pasti akan selalu membutuhkan seseorang untuk diajak berbagi. Meski begitu, Ethan rasa pada akhirnya Jae-hwan akan tetap mendapatkan dunia yang dia dambakan. Namun hingga saat itu tiba, Ethan meminta tolong agar Jae-hwan menjaga Andersen untuknya. Biarpun tidak seberapa, tetapi Ethan akan memberikan setting miliknya pada Jae-hwan karena mungkin saja itu akan berguna untuknya.
Jae-hwan mengerti apa yang ingin Ethan lakukan, jadi ia ingin agar Ethan segera bangun. Tetapi Ethan mengatakan jika dirinya masih ada sesuatu yang harus ia lakukan, jadi mereka bisa pergi duluan. Anderson menanyakan apa yang Ethan bicarakan, dan Ethan mengatakan jika ia akan mengurus semua boneka yang ada di sini terlebih dulu, dan dirinya akan keluar bersama dengan mereka. Tapi sebelum mereka pergi, Ethan ingin memberikan sesuatu juga untuk Anderson, jadi ia berharap Anderson menyukainya. Seketika itu, mata Ethan hanya berwarna putih saja, dan bersamaan dengan itu juga, word power yang tersisa dari Ethan memancar keluar dari tubuh Rachel. Anderson benar-benar terharu karena rupanya Ethan selama ini menjaga tubuh Rachel, dan sekarang Ethan akan memberikannya lagi pada Anderson. Ethan mengatakan jika Rachel belum menjadi boneka yang sesungguhnya, jadi seharusnya masih ada cara untuk menyelamatkannya, dan Anderson menanyakan kenapa Ethan melakukannya sampai sejauh ini. Ethan memberitahu jika skillnya masih belum cukup untuk menyelamatkan Rachel, tapi setidaknya ia masih bisa membuat sebagian jiwa Rachel untuk berhibernasi. Anderson jadinya benar-benar sedih karena temannya melakukan semua ini hanya untuknya, dan Anderson sekarang paham kenapa Ethan mengendalikan boneka Rachel secara langsung. Ethan ingin agar Anderson segera membawa Rachel karena ia tidak bisa menyelamatkannya, tetapi Ethan yakin jika di ujung tower ini mungkin ada seseorang yang bisa melakukannya. Jika itu yang Ethan inginkan, Jae-hwan akan meletakkan tubuh Rachel di dalam santuari miliknya karena tak mungkin mereka akan membawa tubuhnya kemanapun. Ethan paham dengan itu dan ia meminta agar Jae-hwan beserta dengan Anderson dan Runat untuk segera pergi dari sini karena tidak ada banyak waktu yang tersisa. Anderson memastikan apakah Ethan benar-benar akan keluar dari sini, dan Ethan mengatakan tentu saja karena ia masih memiliki trust yang tersisa, jadi Anderson tidak perlu khawatir. Karena tugas yang diberikan di lantai 6 berhasil dilakukan, pintu menuju ke lantai 7 akhirnya terbuka. Lalu Anderson mengatakan agar Ethan segera keluar dari lantai 6, dan Ronald mengatakan sampai jumpa pada Ethan. Jae-hwan sambil melihat ke belakang tentunya sudah tahu jika tubuh Ethan sudah gemetaran, sebab dia sedari tadi hanya berbohong pada Anderson. Ethan mengatakan agar Jae-hwan tidak lupa dengan janji yang dia buat dengannya untuk melindungi Anderson, dan meskipun kesal, tetapi Jae-hwan hanya bisa memenuhi permintaan terakhir dari Ethan. Jae-hwan tentunya hanya menjawab perkataan Ethan dengan menganggukkan kepalanya, sebab dirinya sendiri tak akan bisa membantu Ethan lebih banyak lagi. Ethan senang dengan jawaban Jae-hwan dan dia juga mengatakan selamat tinggal pada Anderson, meskipun Anderson tidak mungkin mendengarnya. Di dalam dunia yang hancur dan sendirian itu, sistem memberitahu jika trust yang dimiliki oleh Ethan tidak cukup untuk memulihkan tenaganya. Sebagaimana kita tahu jika trust milik Ethan sudah habis ketika melawan 3 dewa terkuat metaverse. Ethan berpikir jika pertarungannya selama 500 tahun ini terasa sangat begitu lama, meskipun begitu, ia akhirnya bisa mengakhirinya. Ethan sadar sebagian besar waktunya ia gunakan untuk mengumpulkan trust dan mempertahankan para boneka, tetapi sekarang ini ia sudah menghabiskan semua trust miliknya. Tapi berkat Jae-hwan, Ethan lega karena akhirnya ia bisa melihat akhir dari pertarungannya selama 500 tahun lamanya melawan aliansi. Ethan benar-benar lelah dengan semua perjuangan ini, terlebih perang kali ini sangatlah mahal. Biarpun begitu, Ethan tidak menyesal akan mati bersama dengan dunia yang selama ini ia jaga. Namun bersamaan dengan itu juga, seseorang datang sembari mengatakan jika Crowgrave terlihat sederhana dengan pemandangan seperti ini. Ethan tak menyangka jika dia akan selamat dari semua kekacauan ini, dan Ethan menanyakan apakah Yihan sudah menunggu hingga dia bisa melahap dirinya seperti ini. Yihan mengatakan meskipun ia bisa melahap Ethan, tetapi ia tidak akan bisa selamat. Selain itu, kedua tangannya yang harusnya ia gunakan untuk mengaktifkan God Devouring sudah tidak ada lagi. Yihan benar-benar kesal karena bajingan Riker sudah menghancurkan konsep divinitasnya. Bahkan sekarang tubuhnya sudah tidak ada lagi divinitas. Jadi meskipun ia selamat, tapi dirinya tidak akan menjadi berguna di luar sana. Dengan memasang wajah yang kesal, Ethan menanyakan kenapa Yihan seenaknya duduk di sebelahnya. Ethan berharap Yihan segera menyingkir dari hadapannya, sebab Yihan benar-benar telah merusak moodnya. Yihan kemudian menanyakan apakah Ethan benar-benar sudah puas dengan semua ini, sebab Ethan baru saja terbebas dari kekangan selama 500 tahun. Ethan menanyakan apa maksudnya, dan Yihan mengatakan bukankah sebenarnya Ethan masih ingin melihat bagaimana jadinya jika seluruh dunia dihancurkan seperti ini. Yihan tahu jika sebenarnya burung gagak ini masih ingin melihat bagaimana semuanya akan berakhir, jadi ia ingin agar Ethan segera menjadikannya sebagai salah satu bonekanya. Yihan memberitahu jika ia masih memiliki banyak war power dan trust yang tersisa, jadi jika Ethan menjadikannya sebagai boneka, maka Ethan pasti masih bisa selamat.
Ethan ingin Yihan menghentikan omong kosongnya dan menggunakan Gate untuk keluar dari sini. Meskipun lukanya parah, tapi Ethan rasa dengan keberuntungan Yihan, dia akan mendapatkan kekuatannya kembali. Yihan mengatakan jika dirinya mengetahui dengan baik kondisi tubuhnya, dan karena waktunya tidak banyak lagi, Yihan ingin agar Ethan segera melakukannya. Yihan pernah mendengar jika dewa tanpa pengikut hanya menerima pengikut yang sekarat untuk dijadikan seorang boneka. Ethan mengatakan jangan sampai dia menyesali keputusannya ini, dan Yihan mengatakan jika dirinya tak akan bisa merasakan hal seperti itu lagi. Yihan bersyukur karena dirinya masih bisa berdoa meski tidak memiliki tangan lagi, dan ia masih ingat jika Ethan adalah seorang dewa yang tidak peduli dengan formalitas seperti itu. Sembari menyerap kekuatan Yihan untuk dijadikan sebagai boneka, Ethan tampaknya tidak bisa berkata apa-apa lagi karena proksinya sekarang menyerahkan tubuhnya untuk dijadikan sebagai boneka. Dalam pikirannya, Yihan sebenarnya ingin berkata pada Ethan jika dirinya sudah lama sekali melupakan tentang kesetaraan antara dewa dan manusia. Namun ia rasa semua itu sudah tidak penting lagi karena era yang pernah mereka datangi dulu sudah berakhir bersamaan dengan dunia ini. Semangat yang dulu Yihan genggam sekarang sudah lama hilang. Semua orang yang pernah ia kenal sudah lama mati, jadi tidak ada lagi yang berarti baginya. Sekian lama, Yihan hanya berjalan tanpa tujuan mencari dewa yang bisa memberikannya dunia yang ia inginkan. Namun selama itu juga, Yihan tidak pernah mendapatkannya. Yihan yang tak mendapatkan tujuannya akhirnya berhenti untuk mencari dunia yang selama ini ia impikan. Namun pada saat itu juga ia menyadari satu hal. Pada akhirnya, Yihan menyadari jika dunia terakhir yang ia temukan setelah pencarian panjang itu adalah dunia di mana ia berada bersama dengan Ethan, dunia yang dulu ia tinggalkan. Meski pada akhirnya semua berakhir tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, tapi jika dilihat lagi, Yihan rasa akhir seperti ini tidaklah buruk baginya. Meskipun dirinya juga ingin melihatnya, tetapi Yihan berharap agar Ethan dapat melihat akhir dunia yang sekarang ini Ethan lihat menggunakan tubuhnya. Letusan demi letusan gunung berapi mulai menghancurkan tanah-tanah yang berada di lantai 6. Bahkan semua ledakan itu menyemburkan lahar panas yang akan memusnahkan siapapun yang masih hidup di dalamnya. Pada saat itu juga, lahar panas sedang mengalir menuju ke arah Ethan, di mana saat ini dia masih dalam proses untuk menjadikan tubuh Yihan sebagai bonekanya. Di akhir hayatnya sebelum kesadaran Yihan menghilang dari tubuhnya, Yihan memanjatkan doa agar sang dewa tanpa pengikut terus melanjutkan kehidupannya tanpa dikekang apapun. Dengan begitu pula, tubuh salah satu pengikut Anderson yang dipakai oleh Ethan akhirnya tumbang, sebab Ethan sekarang sudah tidak lagi menempatinya. Setelah mendapatkan tubuh yang lebih baik dengan power, Ethan akhirnya mengambil alih tubuh Yihan dan terbang menjauh dari semburan lahar panas. Dengan cepat, Ethan terbang ke arah pintu keluar lantai 6 untuk menuju lantai ke-7 agar bisa segera menyusul Jaehwan beserta dengan Anderson dan Runan. Ethan berusaha sekuat tenaga untuk menggapai pintu masuk lantai 7, namun karena tubuh Yihan tidak memiliki tangan, Ethan harus lebih berusaha dengan keras. Bersamaan dengan itu juga, semburan lahar panas sudah berada di atas tubuh Ethan dan juga pintu masuk lantai 7. Entah Ethan akan berhasil atau tidak, kita akan tunggu kelanjutan ceritanya. Tetapi yang jelas, notifikasi memberitahu jika Worldview, era revolusi 500 tahun lalu, telah hancur dan tidak ada entitas yang selamat dari dunia ini. Beralih ke tempat pertemuan The Seven Throne, yaitu Divine Hall, yang mirip sebuah altar persembahan. Namun tempat ini terlihat lebih megah. Sebagai catatan, jika kalian ingat Arbitan pernah menyebutkan The Seven Great God, mungkin sekarang sudah diganti sebutannya sebagai The Seven Thrones. Pertemuan Seven Throne ini untuk membahas sebuah kehebohan, di mana kita semua tahu bahwa 3 dewa terkuat metaverse telah dikalahkan oleh satu orang, yang tidak lain adalah Jaehwan, meskipun itu dibantu oleh Ethan. Seorang pria yang duduk di salah satu kursi mengatakan jika ia sudah menduga bahwa makhluk rendahan memang tahu bagaimana cara bertarung dengan cara yang menarik. Orang itu adalah proksi dari God of Flame, Ignis, yaitu Caravan, penguasa situs ketiga Tropical Net, sekaligus pemegang tahta ketiga dari Seven Thrones. Ignis mengatakan jika sedari awal penusuk telanjang itu adalah seseorang yang menarik, jadi mereka bisa terhibur dengan kebosanan di abyss. Caravan setuju dengan itu, tapi sekarang para dewa yang harusnya hadir malah terlambat lagi, dan Ignis mengatakan jika ia belum pernah melihat Seven Throne datang tepat waktu. Caravan menanyakan apakah pemegang tahta pertama tidak akan muncul lagi kali ini, tapi Ignis mengatakan jika dirinya sendiri belum pernah melihat orang itu secara langsung, jadi ia tidak tahu. Ignis mengatakan mungkin saja orang itu sebenarnya sudah berada di sini tanpa mereka sadari dan tidak terlihat oleh mata mereka.
Mendengar perkataan itu, Caravan menjadi cukup waspada karena mungkin saja dugaan Ignis itu benar adanya. Tapi setelah cukup lama menunggu, sebuah sinar cahaya berwarna ungu gelap mirip seperti milik Ethan akhirnya muncul dan menduduki salah satu kursi Seven Throne. Pria itu dengan senyum bahagianya mengatakan jika dirinya meminta maaf karena harus terlambat lagi. Pria berambut hitam sekaligus berpakaian seperti anak pang adalah pemegang tahta kedua dari Seven Throne, yaitu God of Dragon Droyan, penguasa situs kedua Darkness. Tidak dijelaskan dia itu adalah proxy atau bukan, tapi sebutannya memang langsung Droyan. Droyan kemudian menyuruh kucingnya yang bernama Miminya untuk meminta maaf pada Caravan sebab mereka harus terlambat. Miminya kemudian bersujud meminta maaf sampai 2 kali pada Caravan karena terlambat, dan ia juga menyesali perbuatannya sekaligus akan merenungkan perbuatannya. Namun, Miminya berkata bukankah ini juga adalah kesalahan Caravan karena mengadakan pertemuan di waktu mereka sedang sibuk. Miminya sendiri adalah asisten pribadi Droyan yang merupakan seorang tanker tidak diketahui. Caravan yang kesal dengan omongan Miminya menanyakan pada Ignis apakah dirinya harus membunuhnya sekarang. Lalu Ignis mengatakan jangan ragu dan lakukan saja. Sebuah cahaya biru sekarang mulai muncul dan menempati salah satu kursi Seven Throne, dan Droyan rasa jika mereka bukanlah yang terakhir datang kemari. Sekarang yang datang adalah pemegang tahta ke-7 dari Seven Throne, yaitu God of Madness Nameless, yang merupakan penguasa dari situs ke-7 yaitu Epoche. Dengan kehadiran Droyan dan Nameless saja, bayangan Ignis sekarang tampaknya akan meminjam tubuh proksinya untuk memulai rapat penting hari ini. Ignis menanyakan apakah sekarang mereka harus memulai rapatnya hanya dengan 3 orang ini saja. Ignis mengatakan pertemuan kali ini seperti sebuah lelucon. Bagaimana tidak, pemegang tahta pertama dan pemegang tahta ke-6 tidak pernah muncul sama sekali ketika mereka sedang mengadakan rapat. Bahkan Ignis mengeluh karena salah satu peserta rapat hanya bermain-main dengan hewan peliharaannya saja, dan Droyan mengatakan agar Miminya sabar dengan perkataan Ignis. Terlebih lagi, satu peserta rapat yang tersisa tidak pernah berbicara sama sekali ketika mereka mengadakan rapat dan hanya mendatangkan tubuhnya saja. Ignis menanyakan kenapa tahta ke-4 dan tahta ke-5 tidak datang kemari, tapi mau bagaimanapun, alasan Ignis memanggil mereka karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Droyan mengatakan jika ia sudah menduga bahwa Ignis akan membahas soal Caspian dan juga metaverse yang baru-baru ini sedang terjadi kehebohan, dan Miminya setuju dengan Droyan. Droyan mendengar jika tahta ketiga sangat terobsesi dengan pria telanjang yang ada di metaverse, dan Miminya mengatakan jika tahta ketiga adalah Dewa Mesum. Droyan ingin Miminya memberitahu mereka sebab jarang-jarang Ignis mendukung seorang Awakener, dan Miminya mengatakan jika itu akan mengubah hati Ignis hingga dia merasa kasihan pada Caravan. Meski sempat kesal, Ignis menahan amarahnya sambil menjelaskan jika ia tidak benar-benar mendukungnya, melainkan hanya mengawasi pria telanjang itu. Droyan mengatakan, Miminya, apa kau dengar omongannya barusan? Dia tidak mendukungnya, jadi bukankah seharusnya mereka bisa mengambil orang itu darinya? Ignis mengatakan jika omongannya barusan itu serius, jadi Droyan dan Miminya bisa melakukan apapun sesuka mereka. Namun tentu saja, sembari mengeluarkan setting miliknya, Ignis memberitahu jika mengambil orang itu sama saja dengan mencari mati di hadapannya, dan terlihat jika wujud setting milik Ignis seperti seekor naga. Droyan tentunya akan dengan senang hati meladeni amukan Ignis, karena ia ingin mereka segera menyelesaikan superioritas antara Black Dragon dan Red Dragon, dan Miminya setuju dengan pendapat Droyan. Setting antara Red Dragon Ignis dengan setting milik Black Dragon Droyan pada akhirnya mulai menggaung satu sama lain. Mungkin bisa kita asumsikan jika Droyan dan Ignis memiliki perselisihan siapa yang terkuat di antara mereka. Bentrokan antara auman kedua setting itu tampaknya juga mempengaruhi Nameless yang sedari tadi diam. Karena sudah muak dengan omong kosong mereka berdua, Nameless kemudian berteriak dengan sangat keras seperti ini. Ignis dan Droyan tentunya sangat terkejut karena setelah 200 tahun berlalu, akhirnya Nameless berbicara. Alasan kenapa Nameless tidak berbicara selama 200 tahun, kita masih belum tahu alasan kenapa seperti itu. Kucing psikopat tentunya sangat antusias ketika mendengar teriakan dari Nameless, dan Miminya mengatakan jika Nameless pasti bisa melakukannya, jadi ayo keluarkan suaramu lagi. Sambil mengeluarkan tenaga yang sangat besar, mungkin tenggorokannya juga hampir pecah, Nameless menanyakan apakah mereka berdua hanya memanggilnya kemari untuk mengobrol seperti ini. Nameless mengatakan jika mereka berdua ingin bertarung, sebaiknya mereka berdua pindah saja ke tempat lain, dan Ignis rasa jika Nameless sudah berusaha dengan sangat keras untuk menghentikan mereka berdua.
Ignis rasa jika mereka sebaiknya memulai saja pertemuan kali ini, sebab dirinya mengundang mereka semua kemari karena ada alasan yang penting. Ignis mengatakan pembahasan ini akan sangat penting, sebab salah satu Seventron telah melanggar fakta netralitas yang telah mereka semua sepakati selama ratusan tahun. Fakta netralitas sendiri adalah zona netral yang urusannya tidak dapat dicampuri oleh Seventron, dan lokasinya sendiri berada di situs ke-8 yaitu Caspion, tempat di mana Jaehwan merusuh di metaverse. Troyan menanyakan siapa yang bisa melakukan hal semacam itu dan apakah Ignis memiliki bukti, sebab Ignis tidak boleh asal menuduh seseorang hanya karena ingin menjatuhkannya. Ignis mengatakan jika salah satu Seventron yang terlibat adalah pemegang tahta kelima, yaitu God of Time Kronos. Tentu saja orang ini tidak hadir mungkin karena suatu alasan. Ignis menanyakan bukankah mereka semua sudah mendengar tentang kekuatan aliansi yang berada di Caspion. Ignis yakin jika mereka semua tahu betul bahwa aliansi telah menguasai metaverse selama 600 tahun dan leader aliansi adalah tangan kanan Kronos yang memegang tahta kelima. Meskipun leader tidak selevel Seventron, tetapi dia bisa dibilang termasuk di antara 50 dewa terkuat di Abyss. Jadi Ignis rasa orang itu pastinya terlibat dengan kekuatan di metaverse. Ignis yakin jika aliansi yang dipimpin oleh leader telah mengumpulkan lebih dari triliunan trust di metaverse. Nameless berpendapat jika metaverse adalah menara khusus di mana siapa saja bisa bersaing dengan bebas dan aliansi hanyalah kekuatan pribadi dari leader yang dimaksud Ignis. Nameless menanyakan apakah ada lagi Seventron yang memiliki alasan campur tangan dalam hal ini, tapi Ignis menanyakan balik apakah mereka akan tetap diam jika terus yang dikumpulkan aliansi malah keluar ke tempat yang tidak seharusnya. Baru-baru ini, Ignis mendapatkan informasi jika ada tanda-tanda bahwa trust dari metaverse mengalir ke situs yang dipegang oleh tahta kelima. Taman bermain bagi pecundang dan makam para dewa yaitu metaverse. Sampai sekarang ini, Seventron tidak pernah campur tangan dalam urusan metaverse karena masalah metaverse selalu diselesaikan di dalam metaverse. Namun jika metaverse mulai terlibat dengan dunia luar atau ada campur tangan Seventron di dalamnya, maka situasinya akan berubah ke arah yang tidak menguntungkan karena Caspion adalah wilayah netral. Nameless mengatakan tentunya ia tidak akan tinggal diam jika itu terjadi, dan Ignis juga memberitahu ada hal mencurigakan lain yang terdeteksi olehnya. Beberapa hari yang lalu, tim operasi Kronos yaitu Blind Watchmaker telah menyusup ke Caspion dan Ignis juga mendengar jika mereka menuju ke metaverse untuk segera menyingkirkan gangguan mereka. Troyan menanyakan apakah Blind Watchmaker menyusup ke Caspion hanya untuk menangkap Awakener itu dan miminya juga mengatakan jika dirinya ingin mengetahui hal itu. Ignis berpendapat jika itu sangat mungkin sebab pria telanjang itu telah membantai 3 dari 6 dewa terkuat metaverse dalam satu kali pertempuran. Troyan menanyakan apa rencana tahta ketiga sekarang ini dan miminya juga ingin tahu rencana orang bodoh ini. Ignis mengatakan jika dirinya sekarang ingin mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara awal karena leader telah membawa pasukan elit Kronos ke dalam urusan aliansi. Ignis beranggapan jika tindakan leader adalah bukti bahwa aliansi terikat dengan situs kelima yang dipegang oleh Kronos. Karena Kronos sudah berani menggerakkan pasukannya, Ignis yakin jika dia berusaha untuk campur tangan dalam situasi di zona netral. Jika semua spekulasi yang ia temukan ini ternyata benar adanya, maka Ignis akan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sedari dulu. Saking seriusnya menyampaikan pendapatnya, Ignis tidak ragu-ragu mengeluarkan setting penuh miliknya di dalam Divine Hall. Ignis bersumpah jika Kronos terbukti melanggar fakta netralitasnya, maka dirinya sebagai Ignis, God of Flame, pemegang tahta ketiga dari Seventron, mulai hari ini dirinya akan ikut campur dalam insiden di metaverse. Sebagai tambahan, sang streamer Rena akan menjelaskan pada kita semua mengenai sistem pemeringkatan dewa-dewi yang ada di Abyss. Dari yang paling atas ada Seventron, dilanjut Seven Heaven, Seven Star, dan dilanjut High, Middle, Low Rank God. Semakin tinggi di dalam piramida, maka semakin kuat mereka. Kurang lebih sama seperti rank Monarch yang ada di Gridland, yaitu Jenderal, Brigadier Jenderal, dan Letnan Jenderal. Bisa dikatakan, Seventron di Abyss sama kuatnya dengan Jenderal di Gridland. Namun tetap saja, para dewa di Abyss memiliki sistem pengikut untuk memaksimalkan kekuatannya, dan Jenderal di Gridland menggunakan sistem kultivasi. Selanjutnya, mari kita bahas 6 dewa terkuat metaverse, di mana ranking ini berbeda dengan ranking di Abyss dan hanya berlaku di metaverse saja.
Dimulai dari peringkat pertama diisi oleh leader aliansi, diikuti ketua fraksi aliansi Prayer, lalu ketiganya yang sudah dikalahkan Jaehwan yaitu Justus, Raeger, dan Galateon. Lalu peringkat terakhir ada Ethan, meski leader tidak sekuat Seventron, tetapi dia masih masuk ke dalam 50 dewa terkuat di Abyss.